Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini Kamis 10 Februari 2022 dengan judul Kasih Allah Menyatakan Karakternya. Ayatnya di dalam Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Adalah kesempatan kita untuk menjangkau lebih tinggi dan makin tinggi lagi demi pernyataan tabiat Allah yang lebih jelas. Ketika Musa berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Allah tidak menghardiknya tetapi mengabulkan permohonannya. Allah mengumumkan kepada hambanya itu, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Dosalah yang menggelapkan pikiran kita untuk menggelapkan persepsi kita. Setelah dosa dibersihkan dari hati kita, terang pengetahuan akan kemuliaan Allah pada wajah Yesus menyinari firman-Nya dan dipantulkan dari wajah alam, makin jelas dan lebih jelas lagi menyatakan Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Bagi mereka yang memegang jaminan ilahi dari firman-Nya, tersedia kesempatan yang indah. Di hadapan mereka terbentang bidang kebenaran yang luas, sumber kuasa yang melimpah. Hal-hal yang mulia harus dinyatakan. Kesempatan dan kewajiban yang mereka tidak sangka ada di dalam kitab suci akan dinyatakan. Semua yang berjalan di jalan penurutan dengan rendah hati memenuhi maksudnya akan mengetahui lebih banyak tentang jawaban Allah yang bijaksana. Biarlah pelajar itu mengambil kitab suci sebagai penuntunnya dan berdiri teguh demi prinsip agar dia dapat bercita-cita untuk mencapai suatu taraf. Semua filsafat dasar manusia membingungkan dan memalukan apabila Allah tidak diakui sebagai segalanya. Tetapi iman yang indah itu, yang diilhami Allah, memberikan kekuatan dan keagungan tabiat. Sementara kebaikannya, kemurahannya, dan kasihnya menguasai seseorang, maka persepsi tentang kebenaran akan lebih jelas dan lebih jelas lagi, lebih tinggi dan lebih kuduslah keinginan akan kemurnian hati dan kecemerlangan pikiran. Jiwa yang tinggal dalam suasana pemikiran yang kudus dan murni diubah oleh bercengkrama dengan Allah melalui membaca firman-Nya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat jelas melalui perenungan kita pada saat ini, Allah tidak pernah bermaksud untuk menggelapkan kemuliaan-Nya dari hadapan kita. Justru oleh karena pilihan manusia, dosa menghalangi kita, mata hati rohani kita untuk memandang kemuliaan Allah, tidak menyanggupkan kita untuk melihat tabiat Kristus yang sesungguhnya. Tetapi melalui kasih yang Dia nyatakan, dengan turut mengambil bahagian sebagai manusia melalui Yesus Kristus, maka harapan Allah supaya kita dapat nyata melihat bagaimana kemuliaan Allah yang sesungguhnya melalui kasih-Nya. Dan melalui kuasa Roh Kudus Allah, pada saat kita mempelajari dan membaca firman-Nya, akan menerangi kita sehingga firman Allah akan menyinari hati kita dan umat-Nya akan memperoleh kekuatan di dalamnya. Biarlah kita memberikan waktu kita senantiasa menyelidiki akan firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami muliakan Engkau ya Tuhan pada hari ini, di saat Tuhan memberkati dan menjaga dan melindungi kami dan memberikan hari yang baru untuk kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan atas pekabaran yang indah. Untuk kami harus senantiasa mempelajari firman Tuhan, dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian kami, supaya kami dapat memandang karakter kasih Allah, dan itu akan menguatkan kami ya Bapa. Dan biarlah melalui firman ini mempersiapkan hati kami untuk semakin sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ya Bapa, hari ini kami kembali memohonkan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, di saat kembali
melanjutkan kehidupan kami. Berkenanlah kiranya memberkati kami umat-umat-Mu di saat pandemi yang sekarang semakin meningkat, dan kami juga harus menuruti protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Bahkan banyak daripada umat-umat-Mu yang terhalang di dalam pekerjaan, bahkan juga anak-anak dalam pendidikan mereka. Bahkan terutama kami harus menjaga untuk pertemuan-pertemuan ibadah saat ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Dan dalam segala keperluan, kebutuhan kehidupan, lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan, biarlah dapat memberikan hasil yang terbaik ya Bapa. Dan dengan cara Tuhan, kami dapat merasakan kepenuhan, sehingga umat-umat-Mu pun tetap semakin berbahagia dan bersuka cita. Bapa, memberkatilah kiranya semua umat-umat-Mu yang membutuhkan pekerjaan yang terbaik dalam hidup mereka. Tuhan akan tunjukkan yang terbaik ya Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak Tuhan di saat sekarang ini mengalami bencana alam dalam berbagai bentuk. Tuhan akan turut campur, menjaga dan melindungi, memberikan keselamatan dan kesehatan, terutama peliharakan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur juga oleh karena tentu pemeliharaan Tuhan terjadi bagi anak-anak-Mu yang merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati dengan kesehatan dan juga panjang umur, dan diisi dengan iman yang kuat dalam menantikan Tuhan. Kiranya ini menjadi pengharapan kami semua. Terpujilah Engkau Bapa dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.